Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu program linear. Matematika umum kelas 11. Untuk program linear, kita akan belajar tentang program linear, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Jadi ini adalah materi prasyarat. Jadi sebelum kalian belajar program linear, jadi kita akan belajar ini dulu, sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Baru ke program linear. Oke, lanjut. Deskripsi singkat materi. Nah, jadi pernah kita belanja, ya kan? Nah, banyak sekali sepatu yang dipajang. Di lain sisi kita lihat bahwa pedagang sepatu mempunyai tempat yang terbatas dan juga rak yang jumlah terbatas. Bagaimana pedagang sepatu bisa mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk memajang sepatu-sepatu dagangannya supaya semua lahan yang ada dapat digunakan secara optimal. Nah, pertanyaan sejenis ini dapat diselesaikan salah satu materi yaitu penggunaan program linear. Program linear merupakan suatu metode untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, di mana model matematikanya terdiri atas beberapa pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian. Program linear dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung keuntungan maksimum dari suatu usaha, pengeluaran minimum yang dibelanjakan atau dikeluarkan, dan sebagainya. Jadi pada kelas 10 telah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan daerah penyelesaian. Nah, dalam pembahasan kali ini yaitu program linear, maka penentuan arah penyelesaian merupakan syarat mutlak mempelajari program linear. Jadi di sini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita ulangi lagi. Menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari suatu daerah himpunan penyelesaian, maka gunakan langkah-langkah berikut. Menentukan persamaan garis, menentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian, mengganti tanda pertidaksamaan. Ketentuan bisa digunakan sebagai berikut. Pastikan bahwa variabel X bertanda positif. Jika X bernilai negatif, maka kalikan dengan negatif 1. Jika daerah penyelesaian di sebelah kiri, maka tanda pertidaksamannya adalah kurang dari. Jika daerah penyelesaiannya di sebelah kanan, maka tanda pertidaksamannya adalah lebih dari sama dengan. Untuk mencari daerah penyelesaian suatu VTLDP bisa digunakan cara berikut. Daerah himpunan penyelesaian suatu VTLDP dapat dicari menggunakan metode uji titik. Gambarlah garis AX tanpa BY sama dengan C. Jika ketaksamaan berupa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh. Oke, lanjut. Daerah himpunan penyelesaian suatu PTLDP juga dapat dicari menggunakan cara berikut. Nah, cara ini, daerah himpunan penyelesaian PTLDP dapat ditentukan beberapa berada di kanan atau di kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketaksamaan berikut. Pastikan koefisien X dari PTLDP positif. Jika tidak positif, kalikan dengan negatif 1. Jadi bila dia negatif, X-nya dikalikan negatif 1. Jika koefisien X dari PTLDP sudah positif, perhatikan tanda ketaksamaannya. Jika ketaksamaan kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri. Jika taksamaan lebih dari, maka penyelesaiannya sebelah kanan pembatas garis. Nah, contoh ini. Contoh ini X lebih dari sama dengan. X lebih dari sama dengan. Gambarkan garis X sama dengan 2. Nih, garis X-nya sama dengan 2. Kemudian AC daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ini bukan, ya kan?
daerah lain yang berisi atau tidak diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi arahnya ke sini, arahnya ke kanan, karena dia lebih dari sama dengan. Gambarlah garis Y sama dengan negatif 1, ya kan? Nah, negatif 1. Selanjutnya hasil daerah yang bukan merupakan himpunan penyelesaian. Dengan kata lain, daerah yang berisi atau tidak diarsir adalah himpunan penyelesaian. Ini kan X-nya kurang dari, ya kan? Berarti kurang dari itu arahnya ke kurang dari, ya kan? Kurang dari itu kan X kurang dari negatif 1. Jadi kurang dari, ini untuk garisnya titik-titik, ya kan? Karena dia kurang dari. Kemudian kurang dari negatif 1 itu kan negatif 2, negatif 3. Berarti arahnya ke bawah gitu. Kalau lebih dari kan arahnya 0, ya kan, karena dia negatif. Oke. Contoh 3, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi bagaimana kita mencarinya? Nah, jika X-nya ini 0, nah X-nya 0, jadi jika X-nya sama dengan 0, XY. Nah, ini agak susah. Jadi gini aja. X ditambah 2Y kurang dari 4. Nah, jadi gini caranya. Jika X sama dengan 0, nah X sama dengan 0, jadi X-nya ini 0 ditambah 2Y sama dengan 4. Kita ubah jadi sama dengan 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. X-nya kan 0, berarti Y-nya 2. Berarti titiknya adalah, yang didahulukan adalah 0,2. Itu sama nih, 0,2. Jika pulang, Y-nya sama dengan 0, Y-nya yang 0 pulang. X ditambah 2 dikali 0, Y-nya kan 0, sama dengan 4. Sama dengan 4. Yang kita tulis dulu kan X, ya kan? Jadi 4,0. Jadi 4,0 di sini titiknya, 0,2 di sini titiknya. Nah, kemudian dia ini apa? Petunjuk. Hasil dari yang bukan daerah penyelesaian. Nah, jadi sebenarnya gini, yang ini bukan daerah penyelesaian. Ini kan kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, garisnya kan karena dia ada pangkat sama dengan, kurang dari sama dengan, garisnya full. Kan? Kemudian ini kurang dari berarti arahnya ke dalam atau menuju titik 0 gitu. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, penyelesaian. Oke, lanjut. Oke. Demikian dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bila ada yang kurang paham, silahkan komen atau bertanya di WA Group. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.